Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thalaba, insyaallah bil khair. Na'am. Hadzal yaum sawfa nata'alam bil jamaah fi al-arqam, angka. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini semoga sehat selalu, kita bisa berkumpul dalam pelajaran bahasa Arab lagi untuk minggu setelah PHT ya. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Ini adalah materi terakhir tentang angka. Kita akan mempelajari angka puluhan gitu ya. Kalau ratusan, ribuan, jutaan dan lain sebagainya, puluhan ribu, itu akan kalian pelajari di MA nanti kalau misalkan kalian masuk ke SMA yang Islam gitu ya. Tapi untuk yang SMP kita pelajari yang angka puluhan saja maksimalnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke angka puluhan, kaidah angka puluhan, kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian tulis setelah berdoa ini dulu ya, angka-angka ini dulu. Jadi harus ditulis dan dihafalkan ya. 20 itu Aisyrun, 30 Salasun, 40 Arbaun, 50 Khomsun, 60 Situna ya, 70 Sab'una, 80 Thamanuna, 90 Tis'una, 100 Mi'atun. Nah, cukup sampai 100 saja, tidak perlu sampai 200 ataupun lebih untuk mengetahui kaidah angka puluhan ini. Itu saja. Silahkan disimak penjelasannya berikut. Oke, selanjutnya angka puluhan ya, kaidahnya adalah angka puluhan tidak berubah bentuknya, maksudnya wujudnya, walaupun jenis bendanya itu muannas dan mudzakkar. Ini belum dicampur dengan angka satuan ya. Angka satuan itu maksudnya 31. Nah, itu kan ada satunya 32, 33, 34 dan lain sebagainya. Nah, ini hanya puluhan sendiri saja. Kalau bendanya itu muannas, ya angka puluhannya tetap seperti itu bentuknya. Bendanya mudzakkar juga sama seperti yang di awal kalian tulis tadi ya. Angka puluhannya tidak berubah, mau dari 20 sampai 90, 100, 1000 bahkan dan sebagainya. Yang berubah itu hanya angka satuannya saja nanti. Nah, itu kita bahas untuk penjelasan selanjutnya. Sebelum itu kita lihat dulu contohnya ya. Kita buktikan dulu kalau angka puluhan itu nggak berubah. Di sini ada contoh khomsuna tobiban dan khomsuna tobibatan. Tobibun gitu ya. Tobibun itu dokter laki-laki. Tobibun. Tobiban itu dokter laki-laki. Tobibatan atau tobibatun boleh. Itu dokter perempuan. Di sini mudzakkar, di sini muannas. Tapi bentuknya sama-sama khomsun, 50-nya itu. Kenapa? Karena tidak berubah dan karena tidak berganti wujudnya. Tidak ditambahin apapun, tidak dikurangi apapun gitu ya. Beda sama angka satuan. Angka puluhan itu tetap kalau di dalam bahasa Arab mau bendanya muannas mau bendanya mudzakkar tetap seperti itu bentuknya. 30 ya tetap salatuna tobiban, salatuna tobibatan. 40 arbauna tobiban, arbauna tobibatan. 60 situna tobiban, situna tobibatan. Gitu tetap ya. Jadi tidak berubah apapun bendanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di sini angka puluhannya memakai angka satuan gitu ya, maka kita bahas tentang kaidah angka satuannya gitu ya. Angka satuan itu ya 21 satunya, itu 22 duanya, 23 berarti tiganya. Itu kan berarti angka satuan gitu ya. Nah, angka satuan itu kaidahnya sama seperti angka satuan 1, 2, 3 sampai 9 yang 2 minggu lalu pernah kita pelajari itu kalau nggak salah ya, pertama kali masuk. Angka 1 sampai 9 sama. Jadi kalau bendanya muannas, angka satunya pun ikut muannas. Kalau bendanya mudzakkar, angka satuannya pun ikut mudzakkar. Seperti itu. Jadi angka satuan dalam puluhan tetap mengikuti jenis bendanya. Ya, angka satuan dalam puluhan
dalam puluhan selalu mengikuti jenis bendanya, mudzakkar dan muannasnya maksudnya ya. Nah itu. Yang kedua, letaknya di dalam bahasa Arab itu selalu di depan angka puluhan. Itu kalau dibuat kalimat ya. Kalau dibuat kalimat letaknya satuan, angka satuan itu selalu berada di depannya angka puluhan. Jadi yang ditulis itu angka satuan dulu, baru angka puluhan, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu beda. Kalau ditulis dalam sebuah kalimat ya, 26 contoh ya, itu yang ditulis 6-nya dulu, 20-nya dibelakangkan. Itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan 20-nya dulu, baru 6-nya. Kalau bahasa Arab enggak, 6-nya dulu yang ditulis, baru 20-nya. Nah ini contoh seperti ini ya. Oke. Wahidun wa isyruna. Ingat ini hanya dalam kalimat. Kalau dalam angka tetap, kalau angka puluhannya di depan, satuannya di belakang. Jangan salah ya. Kalau angka, contoh nih angka nih. Maaf. Contoh kalau angka nih 21. Seperti ini. Tetap puluhannya di depan. Ingat ini hanya kalimat. Hanya berlaku dalam kalimat ini. Letaknya di depan angka puluhan. Itu hanya berlaku dalam kalimat. Contoh di sini ada ya. Wahidun wa isyruna tabiban. Wahidatun wa isyruna tabibatan. 21 dokter laki-laki mudzakkar, tabiban tadi sudah dibahas. 21 dokter perempuan. Kita lihat ya. Angka puluhannya dari jenisnya dulu. Angka puluhannya itu nggak berubah. Ini walaupun benarnya muannats ataupun mudzakkar. Tapi angka satuannya itu ngikuti mudzakarnya dan muannasnya si benda tersebut, gitu ya. Di sini bendanya mudzakkar, maka angka satunya juga mudzakkar. Di sini bendanya muannas, maka angka satunya juga muannas, gitu ya. Angka satuannya, satunya mudzakkar, ini satunya muannas, bentuk satu muannas dan satu mudzakkar. Jadi yang berubah itu hanya angka satuan saja. Nah, sekarang di letaknya. Letaknya seperti yang sudah saya bilang, kalau dibuat kalimat seperti ini ya, dibuat tulisan Latin, angka satuannya letaknya selalu berada di depan puluhan. Entah 20, 30, 40, 50. Itu kalau ada angka satuan, ditulis angka satuannya dulu. Wahidun wa khamsuna, wahidun wa thalathuna, wahidun wa tis'una sampai 90 gitu ya. Jadi angka satuannya dulu yang ditulis, bukan puluhannya, bukan angka puluhannya. Nah, sebelum angka puluhan, gitu ya, setelah angka satuan, sebelum angka puluhan ini disambung dengan kata wa. Ini wajib ada kata wa ini. Wahidun wa isyruna, wahidun wa thalathuna, ithnani wa isyruna, salatatun wa isyruna. Itu harus ada kata wa-nya. Ini kata sambung tapi nggak punya arti, cuma kata sambung aja, tapi harus ada. Jadi bukan wahidun isyrun, tapi wahidun wa isyruna. Seperti itu ya, wahidatun wa isyruna. Nah, oke. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang belum difahami, silahkan ditanyakan. Setelah ini saya berikan soal kepada kalian. Silahkan dikerjakan ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya berikan soal, nanti akan ada penjelasan tentang ma'dudnya. Ma'dud itu apa? Ma'dud itu bendanya. Oke. Sekarang saya jelaskan tentang bendanya. Oke ya. Benda untuk angka puluhan, gitu ya. Benda untuk angka puluhan, kalau kemarin kan belasan dan satuan sudah kita bahas ya. Benda puluhan dan satuan itu belasan dan satuan itu sudah kita bahas. Kalau satuan itu jamak akhirannya an, gitu ya, akhirannya an, nasab. Tapi kalau majrur itu kasroten kalau satuan.
akhirannya kayak gini, jamak dan kasroten. Itu bisa dilihat di buku kalian ya, di kaidah angka. Kalau belasan itu mufrad itu tunggal, bentuknya tunggal, belakangnya nasab. Nasab itu berarti belakangnya itu fathatain ya, fathatain. Nah, si puluhan ini bentuknya atau kaidah si ininya, kaidah bendanya itu sama kayak belasan. Dia bentuknya mufrad. Tahu mufrad itu tunggal gitu ya, dan akhirannya nasab. Nah, ini bentuknya mufrad dan akhirannya nasab, fathatain. Sama kaidahnya sama kayak si belasan bendanya ya. Silakan dilihat kalau misalkan belum paham kaidah benda di materi minggu lalu sebelum PHT itu ada, udah saya tuliskan benda tentang belasan. Itu sama juga untuk puluhan. Nah, yang beda itu cuman angkanya gitu ya. Kalau kemarin belasan, sekarang puluhan, seperti itu. Oke, sekarang kita berlanjut ke soal. Oke, untuk tugasnya silakan diterjemahkan. Di sini ada 35 tas, 79 murid laki-laki, 56 murid perempuan. Itu diterjemahkan semuanya, dan di sampingnya sudah saya berikan bendanya ya, arti bendanya, terjemahan bendanya dalam bahasa Arab. Tas mahfadzatun, murid tilmidun, murid laki-laki, murid perempuan tilmidatun. Itu bendanya masih pakai domatain ya. Kalau diubah menjadi kaidahnya angka puluhan itu berubah jadi kayak gimana, seperti itu. Nah, terus ini yang angka puluhannya dan angka satuannya silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu saja, dikumpulkan di Classroom, nanti saya koreksi. Terima kasih. Syukron ala kulli ihtimam. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.